Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siapa ya? Halo. Nama saya Arfan Kurnia Prakasa, biasa dipanggil Pak Arfan. Ayo, kemarin siapa yang manggil saya Mas? Sekarang panggilnya Pak Arfan. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh sekolah ingin menyampaikan materi MPLS yang judulnya yaitu penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga dari judulnya itu komplikasi ya. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 itu juga termasuk bencana. Tambah lagi penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19. Lah kan tambah pusing ini, aduh komplikasinya. Tapi nggak usah pusing, kita akan memahami sedikit-sedikit dulu saja. Dan ini nanti ada tips-tips dari saya. Tapi untuk pertama kita akan memahami dulu secara umum apa itu bencana, sehingga kita bisa menyambungkan dengan bagaimana penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19. Oke, di sini saya akan menyampaikan pengertian secara umum dan pembagian tentang bencana yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di sini bencana itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi ada suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang itu mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kehidupan itu apa ya? Kehidupan itu ya kehidupan masyarakat. Penghidupan itu apa? Biar mata pencaharian berarti kan. Jadi dengan adanya bencana itu masyarakat itu terancam dan terganggu oleh rangkaian peristiwa atau peristiwa. Nah, lalu bencana itu disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Baik ini nanti menimbulkan korban jiwa atau tidak, menimbulkan kerusakan lingkungan atau tidak, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Jadi intinya bencana itu adalah sebuah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, dan juga kerugian harta benda. Ada satu lagi juga menyebabkan dampak psikologis. Nah, ini juga perlu. Menyebabkan dampak psikologis, jadi traumatis gitu kan. Nah, itu artinya itu bencana. Lalu bencana dibagi menjadi 3 tadi faktornya yang menyebabkan faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Oke, bencana alam yang dinamakan bencana alam itu yaitu bencana yang diakibatkan oleh faktor alam. Makanya dari 3 faktor tadi itu bencana dibagi jadi 3. Jadi bencana alam yang disebabkan oleh alam. Apa contohnya? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, lalu apalagi angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bencana non alam. Apa itu? Misalnya di sini disebutkan dalam undang-undang itu, misalnya gagal teknologi. Apa misalnya? Oh, ada pesawat terbang terus misalnya jatuh. Nah, itu kecelakaan. Nah, itu juga termasuk bencana, tapi bencana non alam. Ada lagi pandemi, nah, dan wabah. Nah, ini berarti COVID-19 itu termasuk bencana, tapi bencananya non alam karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh virus. Nah, bukan disebabkan oleh alam. Nah, yang ketiga, bencana sosial.
itu bencana yang disebabkan oleh manusia, faktornya tadi. Nah, apa contohnya bencana sosial itu? Misalnya konflik, kan? Misalnya antar suku ini dan suku ini bentrok. Nah, itu terus menyebabkan konflik. Nah, disitulah terjadinya bencana sosial. Jadi bencana itu adalah kejadian alam ya, peristiwa yang menimbulkan ancaman dan menimbulkan kerusakan atau kesusahan bagi manusia yang itu disebabkan oleh manusia juga. Tanya Pak, terus misalnya berarti kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu termasuk bencana ya Pak? Oh iya, itu termasuk bencana. Itu termasuk bencana sosial karena dia disebabkan oleh manusia. Nah, seperti itu. Itu contohnya saja. Oke, lanjut. Nah, terus masalahnya gini sekarang. Itu kan kita sudah ada 3 macam bencana. Nah, di materi ini saya tuh mengisi tentang bagaimana penanggulangan bencana saat pandemi. Nah kan, jadi menanggulangi bencana pada saat terjadi bencana. Ayo mumet lah. Nah, tapi di sini saya saya mencoba memberikan saran ya. Bagaimana sih kalau misalnya ada bencana, baik bencana alam maupun non alam, pas ada pandemi kayak gini. Nah, di sini kita yang perlu dipahami dulu bahwa pandemi ini juga termasuk bencana kan. Nah, pandemi ini termasuk bencana non alam. Nah, bagaimana cara menanggulangi bencana non alam yang berupa pandemi COVID ini? Nah, itu harus dipahami dulu. Dan itu insya Allah kalian sudah paham semuanya bahwa pandemi ini disebabkan oleh virus corona yang itu cepat menyebar, dan penanggulangannya ya beberapa mungkin sudah paham. Bisa disebutkan, pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, pakai masker. Apalagi yang keempat, kalau nggak penting-penting jangan keluar rumah. Lalu kalau misalnya yang kelima, kalau bersin itu kan nggak boleh pakai ditutup pakai telapak tangan, tapi pakai siku. Terus buka pintu dan lain sebagainya itu juga pakai siku, jangan pakai telapak tangan. Kenapa nggak boleh pakai telapak tangan Pak? Karena kalau misalnya ditutup, nah ini nanti bisa membahayakan saluran pernapasan. Nah, virusnya bisa masuk melalui telapak tangan Anda, atau pas jabat tangan, atau pas Anda setelah misal batu gitu ya, terus nempelkan tangan di pintu. Lah nanti ada orang lain yang megang pintunya. Lah kan jadinya virusnya nyebar. Nah, kita pahami itu dulu bahwa COVID ini merupakan bencana. Dan gimana caranya? Ya tadi itu yang sudah saya sebutkan. Itu pahami dulu. Lah, terus misalnya Pak, kita menghadapi situasi gimana pas ada bencana alam, misalnya Gunung Merapi meletus. Apalagi sekarang Gunung Merapi itu sedang mengembang. Dan gendut-gendutnya itu tuh katanya magmanya udah mau naik, udah mau keluar. Lah, terus pas ada COVID, kebayang nggak? Kita nggak boleh keluar rumah dibatasi, nggak boleh kumpul-kumpul, kan suruh di rumah saja. Tapi pas ada bencana, kan suruh evakuasi. Nah, dievakuasi kan ditempatkan satu tempat, misalnya tempat penampungan. Lah, akhirnya kita berkumpul juga. Terus gimana dong? Serba salah kan? Mau di rumah saja gunung meletus, mau evakuasi, lah kok kumpul-kumpul. Nah, pusing kan mesti kan. Nah, bukan hanya kalian pusing, saya juga pusing. Bahkan bukan saya aja yang pusing. Sebenarnya pengambil kebijakan BNPB dan BPBD itu juga pusing. Kenapa pusing? Lagi belum ada caranya. Gimana caranya kalau misalnya pas ada COVID terus ada bencana? Lah pusing kan. Nah, tapi saya mencoba untuk kangen-kangen itu apa ya, berpikir kira-kira apa ya tipsnya ya yang bisa digunakan pas misalnya ada bencana saat COVID. Nah, ini ada berapa, sebentar, saya sudah catatkan.
sudah ada 5. Nah, bisa nanti dirangkum. Ada 5 langkah mitigasi bencana saat pandemi COVID-19. Oke, sekarang gini. Untuk mitigasi bencana, misalnya gunung meletus, gempa, dan sebagainya, saya yakin pasti kalian sudah dapat dulu di SD mungkin. Sudah dapat di SMP, pasti sudah dapat. Bagaimana caranya mitigasi bencana kalau misalnya tiba-tiba terjadi bencana, terutama di Yogyakarta. Kenapa? Karena di Yogyakarta itu banyak yang bilang Yogyakarta merupakan etalase bencana nasional atau etalase bencana nasional. Kenapa? Mau gunung Merapi ada, mau tsunami ya dekat laut kan, mau gempa bumi ya sering kan, mau banjir iya sering juga, mau longsor ada Gunung Kidul sama Kulon Progo, misalnya mau angin puting beliung ada juga. Nah kan semuanya ada di Jogja itu. Nah makanya pasti saya yakin kalian sudah mendapatkan materi ini dulu di SMP. Lalu misalnya nih ya, ada bencana gempa bumi misalnya, terus pas lagi pandemi, apa tipsnya? Ada 5. Pertama, pastikan kita punya masker lebih dari 1 yang terbuat dari kain. Gini, jangan hanya 1 tapi lebih dari 1. Kenapa? Agar ketika dievakuasi kita punya banyak persediaan masker, dan jika ingin berganti masker itu mudah. Jadi siapkan di rumah, jangan hanya 1 masker. Kalau misalnya nanti kumpul-kumpul dievakuasi, nah Anda punya lebih dari 1 masker. Yang kedua, tempatkan masker yang kita miliki ini di sudut-sudut rumah yang mudah dijangkau. Jangan ditaruh di lemari. Wah, kan sulit. Bisa dilipat sama baju. Pas ada bencana gila. Ah, misalkan terus gimana kamu ngambil? Wah, di mana ya maskernya? Atau malah nggak maskeran. Ya kan? Makanya ditempatkan di tempat-tempat yang bisa dijangkau. Misalnya di samping pintu mau keluar rumah itu dicantolin misalnya yang bisa dijangkau. Yang misalnya kalau misalnya gempa, lah terus kalian tuh heboh kan, misalnya berlindung dulu di dalam rumah, misalnya di bawah meja. Setelah agak reda, lah itu langsung keluar ke rumah, ambil maskernya. Jangan cuma 1. Nanti siapa tahu dievakuasi kan, karena mungkin gempanya besar. Yang kedua. Lalu yang ketiga, sediakan hand sanitizer mandiri. Ya ini harus disediakan juga, karena ya kan kita nggak tahu ya nanti misalnya dievakuasi terus ternyata nggak ada yang bawa hand sanitizer, atau nggak ada yang langsung persediaan tempat cuci tangan. Nah, kan bingung juga. Nah, jadi ya ini mereknya saya tutup ya. Nah, buatlah hand sanitizer, sediakan hand sanitizer yang kecil kayak gini aja. Jadi ketika misalnya nanti itu kalian evakuasi, lah itu ada alat untuk membersihkan tangan. Yang keempat, jika sudah ada di tempat evakuasi, jarak minimalnya 1 meter, tetap jaga jarak lah, jangan terus mepet-mepetan, tapi tetap jaga jarak. Ya, jangan terlalu dekat lah. Tidurnya juga begitu. Nah, ini ada WA. Aduh, bentar. Iklan. Itu ya. Yang kelima, rajin cuci tangan. Nah, biasanya nanti kalau misal dievakuasi terus misalnya ada dievakuasi terus ada tempat cuci tangan, nah silahkan rajin cuci tangan di sana. Mungkin itu 5 tips yang saya sampaikan ke kalian, semoga itu bermanfaat. Dan ya kita berdoa semoga di era pandemi ini tidak ada bencana yang lain, karena udahlah ini bencana ini udah pusing, kita sudah bosen juga kan di rumah, belajar di rumah. Saya yakin pasti ya, saya juga doa semoga tidak ada bencana-bencana lain, cukup ini saja, walaupun tidak mengurangi kesiapsiagaan kita. Begitu. Sudah. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan atau ingin komen sesuatu, silahkan komen di bawah. Nanti komen yang banyak, share videonya ke teman-teman yang mungkin belum sempat menonton. Tetap sehat di rumah, tetap menaati protokol kesehatan. Saya akhiri.
Kalau banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.